Kita kadang-kadang mungkin berpikir, kenapa kita berada di dunia ini? Hakikat kita dan tugas kita tuh apa sih sebenarnya? Itu tugas manusia dalam penciptaannya itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah Terus benar-benar apa ya? Ya harus seimbang tadi kata ustazah juga bilang kalau dua tugas itu terdengar simpel, tapi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat menuju berbuka puasa. Ketemu lagi dengan saya, Luna Maya, di acara Luna Cari Ilmu. Wah, ini pastinya udah berhari-hari kita berpuasa. Mudah-mudahan lancar semuanya, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut aja kita proses belajar hari ini dengan tema yang luar biasa, yaitu hakikat dan tugas manusia di bumi ini. Wow, kita kadang-kadang mungkin berpikir, kenapa kita berada di dunia ini? Hakikat kita dan tugas kita tuh apa sih sebenarnya? Baik, kalau gitu langsung aja kita dibimbing oleh Ustazah Ayun dari cariustad.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Luna. Selamat sore nih. Nah, tadi saya udah cerita sedikit ke teman-teman kalau tema hari ini juga seru banget nih Ustazah, yaitu hakikat dan tugas manusia di bumi. Wah, ini menarik sekali ya, kalau kita bahas pasti akan panjang, tapi kita nggak usah panjang-panjang, kita yang penting hakikatnya kita mengerti sekali bahwa ternyata di dunia ini, di bumi ini kita tuh punya tugas. Nah, saya pengen tanya, hakikat Allah menciptakan manusia itu sebenarnya apa ya, Ustazah? Oke, oke baik Kak Luna. Ya, Ayun coba untuk jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu tugas Mhm. manusia dalam penciptaannya itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah untuk Ya. beribadah. Ini sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran, surat Ad-Dariyat ayat Mhm. 56. Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali mereka menyembah kepadaku kayak gitu. Itu yang pertama. Tapi kita harus sadari juga bahwa ibadah itu tidak hanya soal ritual, Kak Luna. Sebagaimana yang Ya. biasa kita gaungkan bahwa ibadah itu terkait sholat, puasa, zakat, tapi ada juga ibadah yang lebih luas. Misalnya berbuat baik kepada orang lain, menjalin silaturahim, bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan ibadah. Itu Wah. yang pertama Kak Luna. Ya, Yang ya. kedua, itu adalah bahwa penciptaan manusia itu adalah sebagai khalifah. Ini sering banget kita dengar sih kalau kata khalifah itu. Tapi Iya. sebenarnya khalifah itu apa maknanya? Nah, itu maknanya adalah terambil dari kata khalaf, dari kata khalaf yang artinya terbelakang. Jadi yang ada sekarang itu menggantikan yang terdahulu. Nah, khalifah itu kalau di dalam Al-Qur'an ada di dalam surat Al-Baqarah ayat Mhm. 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi tatkala Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku ingin menciptakan manusia sebagai khalifah. Nah, maka disitulah sebenarnya tugas manusia yang paling utama, yaitu menjadi khalifah atau pengganti Allah untuk menjalankan fungsi yang ada di bumi. Seperti itu. Nah, apa? Ah, Begitu. I see, I see. Wah, Masya Allah itu luar biasa sekali ya. Lanjut, Sangat luar biasa. Ustazah. Mhm. Oke. Nah, jadi karena apa namanya? Karena manusia itu adalah punya fungsi khalifah, maka setiap dari kita itu punya tugas. Tugasnya tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga pada lingkungan. Nah, ini yang paling Mhm. penting sih sebenarnya, yaitu untuk menjaga, melestarikan dan juga meramaikan bumi. Atau kalau di dalam Al-Qur'an itu ada namanya istikmar atau meramaikan bumi dengan cara apa? Ya tadi menjaga lingkungan agar Mhm. lingkungan bumi dan seisinya langit, laut, gunung, tumbuhan, hewan Mhm. itu Mhm. apa namanya berfungsi sebagaimana semestinya gitu. Mhm. Jadi Mhm. laut itu fungsinya apa sih sebenarnya kalau untuk kita bisa juga untuk sumber kehidupan, bisa untuk kapal-kapal berlayar. Nah, kalau kita tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka yang terjadi adalah lautnya bisa kotor, Mhm. tercemari, tidak ada lagi sumber daya yang bisa kita ambil dan lain sebagainya seperti itu. Betul, dan itu juga ternyata adalah tugas-tugas manusia juga ya, Ustazah ya? Betul, betul, betul. Setiap dari kita itu bertanggung jawab untuk itu, Kak Mhm. Luna. Mhm. Iya, iya, iya. Dan, selain tugas-tugas yang seperti itu, apalagi sih tugas-tugasnya Ustazah? Selain untuk menjaga lingkungan, untuk saling mengingatkan, silaturahim.
Nah, tugas yang lainnya adalah tadi, sebenarnya kalau kita ngomongin tugas itu muaranya adalah di dua tadi, di ibadah dan juga Oke, sebagai khalifah. Nah, baik baik ibadat tadi baik. yang saya sebutkan bahwa apa namanya tidak hanya soal sholat, zakat, Hmm, sedekah, tapi juga berbuat baik, tidak menyakiti orang lain, bersilaturahim, itu juga bagian dari tugas-tugas manusia yang harus dilaksanakan. Seperti hmm, hmm. misalnya, kalau orang-orang tua itu diberikan rezeki oleh Allah seorang anak, maka dia Ya. memiliki tugas tuh. Tugasnya adalah mendidik dengan baik, kemudian memberinya Hmm. makan, memberinya kasih sayang, termasuk ketika kita punya keluarga, punya tetangga, seperti itu. Ya, 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 ya. Nah, tapi itu adalah tugas-tugas manusia terhadap masyarakat, lingkungan, diri sendiri, dan juga apa ya? Bagaimana kita menunjukkan ibadah kita tidak hanya pada saat kita melakukan sholat saja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi bagaimana sih seharusnya sikap manusia yang berdasarkan tugas tersebut tuh, Ustazah? Nah, kalau untuk ini, makanya sebenarnya ini agak-agak susah gampang ya, karena kalau Iya, kita lihat saja memiliki dua tugas tuh, iya. tugas kepada Allah yang sifatnya Mhm, adalah vertikal, dan juga tugas kepada sesama yang sifatnya adalah horizontal. betul. Maka manusia yang diciptakan oleh Allah dan juga sebagai khalifah fil ard atau pemimpin pengganti Allah yang menjalankan fungsinya Allah, maka kita harus seimbang tuh Kak Luna. Selain Mhm, beribadah, orientasikan semuanya kepada Allah, tapi kita terhadap sesama juga harus seimbang dengan menjaga lingkungan, tetap menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Misalnya seperti sekarang mhm, kita berpuasa, maka tetap berpuasa, tetapi jangan lupa nilai sosialnya tidak ditinggalkan. Dengan cara apa? betul. Berbagi kepada orang lain, apalagi di masa corona seperti ini gitu kan. Ya, Jadi ya, ibadahnya tidak hanya puasa, jika kita memiliki hal-hal yang lebih, maka itu juga tanggung jawab kita untuk bisa memberikan apa namanya sedikit dari rezeki kita kepada orang-orang yang mhm, membutuhkan. Seperti luar itu. biasa, Masya Allah. Jadi sebenarnya tugas manusia itu kalau terdengar seperti gampang tapi susah sekali ya. Kadang-kadang kita ada namanya hilaf, ada yang namanya lupa, bahkan ya namanya keadaan kondisi keluarga atau latar belakang pendidikan kadang-kadang mempengaruhi juga bagaimana kita bersikap. Tapi harus kita kembali lagi bahwa tujuannya beribadah di dunia ini itu pasti kan hanya untuk Allah dan kembali lagi pada kita. Dan beribadah tuh harus benar-benar apa ya? Ya harus seimbang tadi kata ustazah juga bilang kalau dua tugas itu terdengar simpel, tapi ya gak segampang itu juga ya. Tapi memang harus kita selalu ingatin, kita mengingatkan saudara-saudara kita, teman-teman kita bahwa ya tugas manusia memang ya harus selalu diingatkan ya Ustazah ya. Kalau apalagi berbuat hilaf. Iya, karena memang kita nggak bisa pungkiri bahwa kita manusia memiliki Hmm, hmm, kealpaan dan kekhilafan kayak gitu. Itu pun sudah di-state sama Nabi Muhammad dalam hadisnya ya, seperti itu. hmm, Bukan berarti itu menjadikan kita kemudian ya udah kan aku manusia lupa, bukan hmm, hmm, seperti hmm, itu. hmm. Tapi kita tetap harus Betul betul. kemudian kembali lagi seperti Ya, itu. ya, ya. Ya, kalau saya boleh sedikit mengambil kesimpulan nih Ustazah bahwa memang menjadi mengganti tugas Allah itu sebenarnya manusia ini begitu mulia dan selalu apa ya mendapatkan tempat yang luar biasa oleh Allah. Dan di sini kita juga harus selalu ingat bahwa seimbang, seimbang, seimbang dan selalu harus diingatkan sesama bahwa menjalani tugas ini harus dengan benar-benar dan apa kayak tadi seperti yang Ustazah bilang, vertikal ke atas juga harus tetap dijalanin, horizontalnya juga jangan lupa. Jadi seimbang. Wah, Masya Allah luar biasa sekali. Hari ini saya belajarnya tambah apa ya, ya diingatkan kembali bahwa tugas kita sebagai manusia itu benar-benar harus dijalankan. Walaupun kadang-kadang kita hilaf, ya mungkin di sini tugas kita sama-sama Ustazah ya saling mengingatkan. Betul, saya juga belajar dari Kak Luna. Kita sama-sama belajar di situ saling mengingatkan. Betul-betul. Masya Allah luar biasa sekali. Terima kasih buat sore hari ini belajarnya. Dan kita akan ketemu lagi besok sebelum buka puasa. Selamat berbuka puasa Ustazah. Menuju nih bentar lagi nih detik-detik crucial sebentar lagi. Karena udah mulai haus nih pastinya di rumah. Tapi tetap semangat. Oke, Selamat berbuka juga terima Kak Luna. kasih. Iya, sama-sama. Kita ketemu lagi besok dengan topik dan tema yang berbeda, tapi pasti juga menambah ilmu kita. Oke, Ustazah Ayun, terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi proses belajar kita dan mudah-mudahan kita semua selalu ingat akan tugas kita sebagai manusia, yaitu selalu harus seimbang. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita menjalani tugas kita untuk selalu menjaga lingkungan dan selalu bersosialisasi dengan baik. Nah, gimana belajar kita hari ini? Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi besok di Luna Cari Ilmu, besok di jam yang sama. Selamat menuju berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.